Mimik dulu. Mimik dulu. Minum dulu. Joget yuk Yuk. Mumpung semangat hari ini ya. Kita joget-jogetan. Kapan lagi temanya sedih, lagunya riang. Jarang-jarang. Anomali. Jarang-jarang. Biasanya kan temanya riang, lagunya yang sedih. Kebalik. Tema sedih, lagu riang. Oke, Bodoh let's amat. go. Hey. Say. Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah kau hargai aku. Oh, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Mana liriknya biar ku putuskan saja. Ku tak mau hatiku terluka, lebih baik ku cukupkan saja. Ku tak mau batinku tersiksa, jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku ceraikan saja, cari pacar lagi, Cari suami lah. hey, cari janda. Kaget. Saya juga kaget dan menyesal bahwa ini tayangan nggak ada editnya. Jadi nggak akan diedit tuh yang barusan. Maaf loh. Karena bukan, gue juga menyesal ini menyebut yang terakhir tadi. Tapi nggak apa-apa Not, menurut gue. Karena memang di Indonesia membahas yang seperti ini tuh biasa. Karena kan gini, kita memang punya sebutan untuk perempuan yang telah berpisah dari suaminya, disebutnya janda. Tapi masalahnya Tidak kan ada yang aneh. berpisahnya itu kan bukan karena sengaja juga disebutnya tetap janda. Loh, Tapi konotasinya jadi negatif nih janda nih kan. Cuma asumsi. Masalahnya emang boleh berpisah sama suami? Ya. Kalau udah meninggal sih boleh. Oh, berarti cerai meninggal. Cerai meninggal, cerai mati nih. Kalau nggak cerai mati? Iya. Ya. Kalau nggak ketahuan boleh kan. Tapi kan ada Pastor Postino. Ini dia nih. Pastor Postino, apa kabar? Kabar baik. Kita datangin ahlinya ke sini ya. Ini adalah salah satu Wikipedia di BSA karena semua aturan tertulis harus ke beliau. Ya, jadi kita sebut Pasturpedia aja ya kalau begitu ya. Mau ngomongin Bisa apa? cicilan Aturan 12 apa? bulan Bukan nggak? ke sana dong. Hari ini lagunya temanya gayanya riang banget. Ya. Temanya sebenarnya perpisahan. Cinta Perpisah. udah nggak dihargai, oke lebih Iya. baik kuputuskan, kucukupkan saja, cari pacar lagi kalau kata ST12. Tuh lihat tuh, Love retak-retak tuh. Sampai pusing, sampai rudet gitu hidupnya. Padahal ini makan ya. Suami yang berhutang, istri ikut pusing. Kayaknya kebalik deh. Istri yang berhutang, suami yang bayar. Iya. Bisa jadi. Oke, Pastor langsung aja kita ngobrolin tentang satu hubungan suami istri. Asik. Kita ngomongin di ranahnya gereja Katolik nih ya. Kita ngomongin tentang aturan dasarnya apa, Betul. kemudian seharusnya bagaimana, dan fakta di lapangannya seperti seperti apa, apa ya? dan apa yang harus dilakukan berikutnya. Ini adalah satu rangkaian yang Betul. menurut kita menarik sekali membahas ini karena apa? Satu, ini cukup tabu diobrolin di lingkungan umat. Ya. Padahal mungkin terjadi dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan kalau kita lihat juga ini secara umum ya, Ya. umat pasti di rumah udah bilang nggak boleh dong cerai ya. Atau mungkin nggak boleh dong ngobrolin ini, udah nggak usah diobrolin. Kenapa emang? Iya emang kenapa? Ini harus diobrolin Ya. supaya Ya. informasinya benar Dan tepat sasaran. dan tidak berasumsi sendiri tentang boleh atau tidak. Padahal aturan gereja itu mah saklek ya Pastor. Tapi bukan supaya belajar ya. Enggak. Supaya belajar. Enggak. Bagaimana caranya? Bukan. Ya, baik. Nyari tips and tricks.
Biasa kan buka Google. Iya. Iya kan? Ini tanya sama pastornya langsung. Iya, langsung dicatat semua. Oke, siap. Ini sebenarnya berangkat dari pertanyaan seorang teman, Pastor. Ya. Jadi kemarin sempat ngobrol juga sama Nodi tentang teman saya ini, tapi dia seorang Protestan. Dia tuh mempertanyakan karena dia juga suka nonton Rumah Noni ya. Oh, suka nonton. Nambah 1 penonton. Lintas agama lagi Protestan. Woi. Sony bangga banget ya bawa masa. Satu. Bawa masa 1 dia, seneng banget. Nah, jadi waktu itu dia sempat nanya, Son, coba obrolin dong katanya. Walaupun Protestan ya, dalam Lintas artian agama nih. pasti ada yang membedakan secara mendasar. Ya. Tapi intinya gini, dia tuh katanya pernah menikah. Kemudian dia bahkan lupa bersama dengan mertuanya. Oke, saya mundur dikit. Dia itu sudah tidak ada orang tua. Jadi dia punya pasangan dan orang tua pasangannya ini waktu itu kondisinya MBA. Married because accident. Kemudian sama orang tua si cowok ini yaudah kita nikahin saja. Nah, pas dinikahkan itu bahkan dia sendiri lupa. Ini kita nikahnya di gereja mana oleh pendeta siapa, bahkan dia lupa. Oke. Nah, akhirnya adalah buah hatinya. Ya. Nah, sekarang dia bertanya-tanya. Setelah itu dia berpisah sama suaminya ini. Berpisah, dia terus nanya, status gue apa ya, Son? Pertama, kenapa nanya gue? Kesannya gue siapa gitu. Kan aku jadi khawatir. Iya. Khawatir maksudnya khawatir dianya. Khawatir gue ngasih jawaban yang salah. Iya. Karena akhirnya dia mempertanyakan gini. Jadi status saya apa? Walaupun pernah menikah di gereja, tidak pernah didaftarkan catatan sipil. Kemudian sekarang dia ditinggalkan pasangannya. Status anak gue bagaimana? Dan gue boleh nikah lagi nggak sih? Wow. Rumit juga mendadak ya. ngebul otaknya. Ngebul, Not. Gue nggak tahu jawabannya. Iya. Dan jawaban seperti ini sepertinya butuh jawaban yang pasti dari sudut pandang gereja sesuai aturannya. Nah, kalau saya punya cerita lain, Pastor, di mana kalau ini adalah yang hasil pengamatan saya, karena memang saya juga banyak yang klien-klien yang menikah dengan lintas agama juga, maksudnya Kristen dengan Katolik ataupun juga dengan agama lain, dan mereka itu juga memang ada yang maaf nih gitu, memang ketika sebuah hubungan tidak berhasil, kemudian secara tidak langsung diketahui lagi ternyata menikah kembali dengan gereja yang berbeda. Contoh, kalau dia tadinya Katolik nih, gereja menikah di Protestan misalkan gitu. Nah, apakah seperti itu juga memang dibenarkan atau memang tetap masih tercatat di gereja Katolik dan lain sebagainya? Atau yang kita perhatikan apalah secara hukumnya? Kalau memang sudah dicatatkan kan, kemarin-kemarin rame yang nikah di KUA doang nih, Son, misalkan gitu ya. Itu kan secara negara ibaratnya gitu. Tapi apakah memang kalau di Kristen, di Katolik, apakah memang punya aturan yang sama? Terus yang gereja apa yang negara nih? Nah, ini langsung saja Romo, kita bahas tentang aturan dasarnya. Betul. UUD 45-nya di gereja tentang perpisahan atau bahasa yang konotasinya nggak enak dengernya perceraian. Itu aturan dasarnya gimana, Mu? Baik Sony dan Nodi. Dalam serem tuh bahasan hari ini. Iya nih. Dalam berat ya. Kita. Pastor juga baru mulai berat. Mana gak ada materi lagi. Suruh siapa menguasai semua. Ya berat. Oke lah ya. Pertama-tama gereja Katolik itu tidak pernah mendukung dan mengakui perceraian sipil. Tidak pernah. Itu prinsip dasar. Tidak pernah. Dan dasarnya itu sangat kuat. Mengapa? Karena kitab suci. Misalnya kalau saya mengajarkan, maka saya ambil 3 dasar kitab suci. Yang pertama itu Maleakhi bab 2 ayat 16. Apa dia? Iya. Jangan Protestan. Soalnya apa ayat? Jangankan ayat, Son, aturan gereja aja beliau hafal, ya kan? Apalah ayat itu kan? Cemen. Maleakhi 3 itu di dalam Maleakhi 2 ayat 16 itu dikatakan, aku membenci perceraian. Jadi Tuhan Allah sendiri mengatakan begitu. Aku membenci itu ya. Jadi mau mengatakan bahwa tidak boleh yang namanya perceraian. Dan dalam perjanjian baru itu ada di dalam Injil Markus ya. Bab 10 ayat 9. Sama dengan yang ada di dalam Injil Matius bab 19 ayat 6. Gitu ya. Bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan di hadapan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan sering jadi ayat tuh kalau di pemberkatan nikah ya. Karena itu ayat itu dipakai untuk pemberkatan nikah. Cuma jarang jadiin tato ya. Ayatnya bagus juga itu. Bagus juga. Oke. Lalu di dalam kitab hukum kanonik misalnya, kalau kita membaca misalnya kitab hukum kanonik, aturan kita ya, hukum gereja Katolik itu di dalam kanon 1055 paragraf pertama.
perkawinan itu dibentuk seumur hidup. Berarti sampai mati kan? Sampai mati, seumur hidup. Lalu di dalam Kanun 1056, perkawinan Katolik memiliki 2 ciri esensial hakiki. Yang pertama adalah unitas monogami. Lalu yang kedua indissolubilitas. Apa? Pelan-pelan. Indissolubilitas. Apa itu? Indissoluble itu ya. Jadi tidak bisa diputuskan atau tidak dapat diceraikan. Tidak bisa itu. Lalu diulang lagi di dalam Kanun 1141. Sekali perkawinan dilangsungkan secara sah, ratum, dan disempurnakan dengan konsumatum persetubuhan, suami dan istri, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Jadi itu sudah sangat jelas di dalam Gereja Katolik. Jadi itu berat ya. Tidak berat sebenarnya kalau ada niat yang baik. Nah, tapi itu. Karena ini karena soalnya mukanya langsung begitu. Serem. Tapi karena ini dilakukan janji di hadapan Allah dan jemaat yang hadir, makanya jadi berat nih tanggung jawabnya gitu ya Pastor ya. Dan karena sudah sumpah tanda kutip begitu di hadapan altar. Betul. Ini berarti hampir tidak ada celah kalau kita ngomongin perjanjian lama mengatakan perjanjian baru diperkuat oleh kanonik, diperkuat lagi dengan tadi kanonik yang artinya gini, prinsip dasar ini kalau memang prinsip dasar itu kan jelas saja atau tidak ada daerah abu-abu. Ini hitam putih, artinya tidak boleh dilanggar. Tapi di lapangan kita ngomong ini terjadi pelanggaran nggak sih Romo? Terjadi pelanggaran, misalnya di tribunal, misalnya kan ada tribunal apalagi nih? Tribunal itu pengadilan Gereja Katolik. Ada pengadilannya coy, ada. Ini hakim ini. Tapi nanti jangan diadili ya, jangan datang. Tapi ada. Sebentar, ini diadilinya gara-gara apa ini? Ini yang di Jalan Riau. Itu pengadilan negeri. Itu di sini di gedung keuskupan ini di BSA. Itu juga baru tahu. Lu juga baru tahu? Baru tahu. Sumpah. Nah, biasanya pengadilan yang apa yang diadili? Apa yang masuk ke dalam ini ranahnya tribunal? Memang sebenarnya semua urusan perkara berkaitan dengan gereja, bisa harta benda, bisa juga yang lain perselisihan, tetapi memang yang paling banyak adalah yang kita urus berkaitan dengan misalnya kalau seorang Romo keluar berarti meminta laisasi, kita urus ke Roma. Lalu yang kedua adalah soal anulasi perkawinan. Ini yang sering itu ini. Anulasi. Ini juga anulasi sendiri kan ini berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan di awal. Salah satunya kalau saya tidak salah nih. Artinya luar biasa ya. Dia asal ngomong. Biasanya kalau dia benar dia asal ngomong. Biasa kalau saya ngomong benar berarti lagi ngantuk kan. Nih, berarti artinya kan ini melihat keabsahan suatu perkawinan atau tidak. Kita tidak melihat konflik di dalamnya. Kalau anulasi nih, jadi misalkan konfliknya ada, terus dilihat-lihat, ini dari awal memang nggak sah, anulasi. Tapi ini perkawinannya sah segala macam, terus ada konflik dan memutuskan berpisah, itu anulasi juga yang berlaku atau bukan? Nah, begini, rata-rata yang kami alami itu begini ya. Mereka memang secara de facto cerai ya, karena ada konflik. Lalu ketika mereka mengajukan anulasi atau pembatalan perkawinan itu, maka kami periksa. Jadi kami kan ada beberapa tim itu ya, ada beberapa romo yang terlibat, lalu kami periksa. Nah, memang ada beberapa yang tidak bisa sama sekali kita anulasi karena memang sah. Memang sah dan tidak mungkin juga diada-ada gitu. Diada-adain ya. Karena prinsip dari anulasi itu adalah perkawinan yang sejak semula memang tidak sah atau ada hal-hal yang membuat perkawinan itu memang tidak sah yang menghalangi hal-hal yang menghalangi pernikahan dan ada yang dilanggar walaupun baru muncul setelah perkawinan masalah-masalah itu, tapi akarnya sudah ada sebelum menikah atau minimal saat mengucapkan janji perkawinan. Memang ada beberapa yang kami tolak juga. Tetapi ada beberapa yang memungkinkan untuk diselesaikan secara anulasi. Nah, kita berangkat dari anulasi dulu nih, Romo, biar clear ya umat juga. Kita barangkali ada yang belum mengerti juga. Anulasi sendiri itu artinya apa? Anulasi itu sendiri artinya adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula, ini penting, memang tidak sah dan tidak mungkin disahkan. Tidak mungkin disahkan itu harus kita ingat kanun yang lain itu ya 1675 nggak bisa nggak bisa lagi dipulihkan hidup bersama mereka. Berarti apa aja tuh kalau yang sah kan jelas kalau pernikahan rata-rata itu kondisinya kasuistis kah? Nah itu banyak sekali yang menjadi landasannya. Yang pertama adalah subjeknya terhalang. Nah, subjeknya terhalang itu berarti orangnya terhalang berarti ya. Ini kayak saya diri di belakang Nodi kan. Gerhana apa? Gerhana. Terhalang. Subjek terhalang ini gimana? Maksudnya apakah pernah menikah?
Satu itu pernah menikah, berarti masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Belum berpisah gitu maksudnya ya. Belum berpisah dan hanya cerai sipil misalnya. Karena cerai sipil kan kita tidak akui. Itu. Cerai sipil tidak diakui, tapi kalau lu nikah di gereja Katolik harus catatan sipil. Kendati perkawinan itu tidak sah. Misalnya hanya perkawinan adat atau perkawinan di KUA atau perkawinan di gereja yang bukan Katolik dan tanpa dispensasi. Nah, itu juga kita anggap ada ikatan perkawinan. Sebelum dinyatakan anulasinya itu ya, bahwa perkawinan itu memang tidak sah, walaupun nanti secara dokumental ya, bahwa ada dokumen yang menyatakan orang itu orang Katolik menikah di luar gereja Katolik tanpa dispensasi misalnya. Itu satu. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan umur. Umur. Ada batas umur. Ada batas umur. Kalau di kita kan yang dewasa, yang sah itu laki-laki itu 16, lalu perempuan 14. Hanya saja di dalam Kanon 1083 itu dikatakan konferensi wali gereja atau konferensi para uskup punya kewenangan untuk memberikan usia yang lebih tinggi daripada yang sudah ditentukan oleh hukum. Maka kita di Indonesia rata-rata 21 karena kita mengikuti hukum negara, undang-undang negara perkawinan, kita, perkawinan. Lalu berikutnya ini yang sering sekali terjadi juga ya, impoten. Jadi hanya dari pihak bisa kedua pihak ya? Bisa kedua pihak. Impotensi ini kan ya? Impoten itu. Jadi impoten. Jarang-jarang nyebut bahasa ini di sebuah podcast Rumah Noni. Gak apa-apa. Kayak gimana gitu. Agak-agak gatel gitu kan. Pengen tahu reaksi yang nonton. Tapi kenapa ya? Kalau nyebut impoten itu selalu ngerokok kan? Bukan, Pak. Kalau masalah ngerokok sama minuman keras juga sama-sama, Pak. Tapi kalau ngomong impoten, kenapa selalu merasa laki-laki yang terpojokkan? Identiknya itu laki-laki. Padahal ini sebenarnya kedua pihak. Kedua pihak. Nah, sebenarnya berbeda definisi impoten dari pihak gereja dengan medis. Kalau kita impotensi itu mengatakan bahwa tidak bisa melakukan sama sekali hubungan seksual. Berarti kalau dia laki-laki berarti tidak bisa ereksi, tidak bisa penetrasi dan tidak bisa ejakulasi. Kalau penetrasi biasa Messi itu bagus. Penetrasi. Gua kebayangin dari itu semua yang disebut sama pastor, berarti Ronaldo itu adalah bukan Ronaldo itu. Nah, bagian mana yang tadi disebut pastor? Yang sering melakukan penetrasi. Penetrasi kan gocek, tendang, siu. Analoginya biar lebih mudah. Siapa tahu ada adik-adik yang nonton. Kembali ke laptop ya. Maaf, tadi impoten ya. Itu tidak bisa ereksi, tidak bisa penetrasi, tidak bisa ejakulasi. Secara agama nih atau medis tadi? Memang dibuktikan oleh medis juga. Lalu kalau perempuan memang tidak bisa reseptif pada alat kelamin laki-laki karena memang ada perempuan yang tidak bisa reseptif. Tidak bisa reseptif itu karena misalnya alat kelaminnya tidak normal. Ini beda sama frigid ya? Itu beda ya, Moy? Beda, karena kan ada frigid itu yang bisa disembuhkan ya. Tapi kalau misalnya kan ada juga istilahnya ini apa ya, vaginitis ya. Ada itu pernah itu ya. Nah, ini nanya tapi kita kalau itu ada barosa aman. Akhirnya ada perannya. Ada guna dia duduk di situ. Terima kasih Pak Rosa. Nah, itu sebenarnya penyakit yang juga ada yang bisa disembuhkan dan ada yang tidak bisa disembuhkan. Kalau bisa disembuhkan berarti masih memungkinkan. Tidak kita anggap sebagai impoten. Tapi kalau sama sekali tidak bisa disembuhkan, berarti tidak bisa disembuhkan ya, insanabilis itu ya. Lalu juga selamanya perpetua itu ya. Berarti kalau impoten perpetua selamanya kekal lalu tidak bisa disembuhkan, nah itu tidak bisa sebenarnya menikah. Karena itu bertentangan dengan konsep prokreasi salah satunya. Iya, itu salah satunya. Bertentangan. Itu tapi kalau memang based on landasan cinta yang tidak terpisahkan gitu gimana, Pastor? Masih memungkinkan mereka bersama? Tapi umumnya kita tidak memberikan izinnya ya. Karena sudah jelas bahwa perkawinan itu tidak sah, dan tidak terjadi sebenarnya perkawinan yang kita maksud. Karena kan sebenarnya perkawinan itu adalah harus terjadi yang namanya persetubuhan. Ya. Karena beberapa kasus juga ya umat kita sudah menikah tapi memang impoten dan tidak bisa melakukan hubungan seksual, dan itu bertahun-tahun terjadi. Berarti proses pembuktiannya panjang ya, Mo ya? Panjang karena harus ada ahli. Saya tidak ahli di bidang itu.
Betul. Ya, oke. Kalau ahli aneh dong. Iya, apalagi kalau saksi kunci ya, Son. Kalau saksi kunci ya, aneh. Saksi ahli udah aneh. Saksi kunci. Ya, lebih saksi aneh. kunci gitu. Saya tidak ahli di Iya, situ. apakah harus reportase dari lapangan kan itu bingung juga ya. Waduh. Tapi Pastor, kalau misalkan ceritanya menikah bisa bersetubuh tapi tidak punya anak pada akhirnya karena ketidaksempurnaan lain, Kalau Katakanlah mandul bahasa umumnya ya. Kalau mandul itu tidak menjadi halangan nikah. Kalau mandul yang alami ya, Oke. jadi dari sononya memang mandul. tidak diberikan Tidak gitu ya. diberikan namanya sterilitas. Ya. Oke. Sterilisasi itu tidak membuat perkawinan tidak sah. Kecuali kalau dia sudah tahu bahwa mandul, tapi dia menipu. Nah ini yang membuat perkawinan tidak sah. Sebelum menikah dia ngomongnya tidak mandul, padahal dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Kemudian dia menikah. Ya menikah. Oh, Ya, oke. itu kan penipuan itu. Dan pembuktiannya juga cukup rumit itu. Untuk rumit. itu kan subjektif sekali. ya subjektif sekali. Dia harus ke dokter juga kan. Ya. Lalu halangan yang lain itu berkaitan dengan hubungan darah. Ya. Oh, incest. Ya incest itu ya. Oke. Kalau di Share kitab ini enggak? Bukan maju mundur cantik dong. Incest. Itu Incest, ya. kalau garis lurus tingkat apapun itu tidak bisa. Berarti orang tua dan anak atau anak dengan orang tua itu nggak boleh. Sedangkan kalau garis Diagonal? menyamping, Menyamping. ya menyamping itu ya, Iya. tingkat keempat itu tidak boleh. Berarti sepupu. Pas sampai tingkat sepupu nggak itu boleh? nggak boleh. Jadi atau Sepupu sedarah dari adik kakak, orang tuanya adik kakak gitu ya. Adik kakak itu ya nggak bisa. Lalu juga sama istilah di Batak itu kan pariban. Pariban. Itu kan nggak boleh Marpariban. sebenarnya ya, nggak Ya. boleh. Nah itu menjadi halangan perkawinan juga. Lalu halangan lagi adalah berkaitan dengan adopsi. Oh, Ya, adopsi. jadi ya Maksudnya tidak bisa. Misalnya saya memiliki adik adopsi, itu saya nggak boleh menikah Nikah. dengan dia, Oh, gitu ya. oke. Atau orang tua dengan anak adopsi itu nggak Ngadopsi boleh. anak terus nikah. Itu ya. Lalu apa namanya itu ada yang sering salah itu namanya kelayakan publik. Apalagi Jadi halangan kelayakan publik. apa itu? Misalnya saya ambil contoh misalnya ya. Ini contohnya Iya. Sony itu berkumpul kebo dengan seorang gadis. Oh, Buffalo Gathering. Kumpul kebo. Biar keren dong. Buffalo Gathering. Jadi biasanya di gathering itu ada buffetnya. Iya. MC-nya Nodi tetap. Iya. Kumpul kebo. Kumpul kebo. Ternyata perempuan ini memiliki anak gadis. Sebelumnya maksud sudah ada anak gadis. Oke. Dia bawa anak gadis. Lalu orang sekitar tahu bahwa Sony dengan perempuan ini, dengan janda ini misalnya, itu suami dan istri. Tapi dalam perjalanan waktu justru Sony itu jatuh cinta kepada putrinya. Putri. Waduh, rumit ya. Rumit ya. Kayak film-film apa gitu. Ini telenovela kan? Cuma terjadi di telenovela kan? Ya itu. Oke. Nah ini antara Sony dengan putri ini itu terhalang kelayakan publik. Karena orang lain menganggapnya itu anak. Walaupun secara hubungan tidak ada hubungan darah sama perempuan ini juga kumpul kebo kategorinya, tapi kelayakan publik itu tadi. Kelayakan publik itu. Wow, berarti makin detail ya Mo ya? Makin detail itu ya. Sebenarnya itu ada 14 halangan itu ya. Oke. Itu cukup dulu ya. Itu dibisik. Ya. Sisanya dibisik. Nanti kalau memang perlu kita mau minta rangkumannya sama Pastor Paulsinus ya. Minta linknya aja di mana kita tayangin gitu biar gampang. Jangan dibahas di sini. Ini udah berapa belas menit kita baru nyampe sini. Oke, berarti intinya tapi ada lagi yang membuat perkawinan cacat. Kalau tadi kan halangan. Nah, ini cacat kesepakatan. Nah, yang sering membuat kesepakatan itu cacat itu karena penipuan. Atau karena ketakutan atau karena terpaksa di bawah tekanan termasuk kalau hamil di luar nikah itu kemungkinan besar bahwa ini terjadi ketakutan atau terpaksa menikah. Jadi panik marriage. Iya. Kan ada panik buying. Di bola panik buying. Ada panik buying. Oke. Atau juga ini simulatio itu pura-pura menikah. Seakan-akan biar dia bertanggung jawab, setelah itu lepas lagi atau dia mau menikah tapi hanya beberapa tahun. Kontrak. Oh ya, misalnya kan, berarti namanya kan tidak setia dalam ikatan perkawinan. Itu kan selingkuh misalnya. Ada motif berarti pernikahannya ini ada motif. Yang penting secara kelayakan masyarakat dan umum ini memenuhi, tapi setelah itu cerai lagi. Nah, makanya sebenarnya jangan coba-coba. Ini udah panjang nih, makanya Son. Dan nyebutannya Son lagi ya, bukan not lagi ya. Detail Son. Oke, Mo, ini kita sudah ngomongin prinsip dasar ya. Anulasi seperti apa yang boleh apa yang tidak.
saatnya menggunakan sedikit ilmu hukum yang saya punya. Coba kalau secara negara gimana Son bercerai itu? Sebenarnya sebelum masuk ke cerai, pernikahan dulu. Pernikahan di Indonesia itu setahu gue diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Asik. Hafal dia, Cai. Kalau yang gini-gini apal pembunuhan 338. Ya yang sensi-sensi lah yang dihafalin. Kalau nggak pakai helm di jalanan, ditilang. Ya undang-undang berapa? Oh lalu lintas nomor 2. Tahunnya lupa sudahlah. Nah, jadi gini, yang dianggap sah menurut undang-undang perkawinan itu adalah pernikahan pasangan dianggap sah apabila sah menurut agamanya dulu masing-masing. Jadi kalau menurut agama sudah sah, baru itu sama negara dianggap sah. Mungkin dari sini nanti kita bisa berangkat ngobrolin yang lu bilang tadi tuh. Perceraian bisa pindah kemana, ada yang ngakal-ngakalin gimana gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau gereja sendiri ini kan tidak butuh sudut pandang negara, tidak betul dalam artian gini. Yang sah menurut gereja adalah ABCDE dan di dalamnya tidak ada tuh aturan tentang menurut negara. Karena memang usia, kemudian yang tadi Pastor katakan syaratnya harus ini. Nah, kalau secara agama sudah sah, baru buat kita yang non muslim itu didaftarkan di Disduk Capil. Gitu kan? Makanya yang kita terdata di negara itu di Disduk Capil dan terdata di gereja. Nah, banyak orang mencoba mengakali ini, tidak cerai agama, karena secara agama sudah sah dan nggak boleh pisah, nggak boleh juga gitu. Tapi supaya karena dengan alasan tidak bisa disatukan kembali segala macam, cerainya cerai negara, betul, sipil gitu. Nah, konflik ini mungkin bisa menjadi celah buat beberapa orang untuk mengambil langkah. Ya udah, kita pakai jalur ini aja supaya bisa melangkah ke sini-sini. Nah, padahal prinsip dasarnya itu kan kita udah ngobrol nggak boleh apapun ceritanya. Negara mungkin beda cerita nih, tapi secara agama ini nggak boleh. Di lapangan terjadi. Ini walaupun tadi sudah dibilang Romo ya ada proses. Tapi katakanlah kita ngomong kasus-kasus yang tidak anulasi nih. Cekcok, ngerasa tidak sejalan lagi. Betul. KDRT beda cerita, itu bisa pidana mungkin. Okay. Ini merasa nggak cocok lagi, nikahnya sah segala macam. Tapi memutuskan berpisah. Itu terjadi di umat kita, Mo. Dan akhirnya mengambil langkah berpisah. Kok itu bisa terjadi, Mo? Kalau memang secara gereja ini nggak boleh, tapi kok tetap ada keputusan yang bisa. Kalau itu kan mungkin secara dari umat ya, sudut pandangnya adalah yang penting Romo jangan tahu. Yang penting gereja jangan tahu. Iya kan? Bisik-bisik tapi kedengaran. Ya kan bisik-bisik di rumah Noni ini sama Pastor Postinus nih. Nah, jadi yang penting pastor jangan tahu, apalagi Pastor Postinus katanya. Tetap terjadi sih, Romo, gimana ya? Nah, memang begini, di dalam hukum ini lagi, hukum gereja, kalau misalnya terjadi perselingkuhan atau KDRT, maka memang di dalam kanon 1152, 1153 dimungkinkan ya bagi mereka yang korban atau terancam jiwanya, raganya, untuk berpisah selama 6 bulan kepada pasangannya. Tapi tujuannya supaya dua-duanya bertobat atau menghindari ancaman jiwa dan raganya itu ya. Introspeksi. Tapi pisah ranjang ini yang hanya 6 bulan ini tetap ada ikatan perkawinan, bukan dalam arti perceraian. Dan umumnya sebenarnya harusnya itu diminta kepada Bapak Uskup atau minimal kepada Fikjen melalui pastor paroki harusnya. Tapi kan umat kita kan pisah ranjang begitu saja itu ya. Karena buat umat tabu ngomongin masalah pertengkaran, nanti orang-orang tahu digibahin gitu. Iya, itu kan pastor ada kode etiknya. Betul. Ya kan? Harusnya diinformasikan. Nah, memang pada akhirnya juga ada saya tahu beberapa yang melakukan perceraian, tapi sebenarnya melakukan perceraian itu misalnya karena mereka panik ketika melakukan konflik itu. Maka ada loh orang Katolik itu konflik lalu cerai, lalu setelah berkonsultasi dengan Romo, akhirnya mereka rujuk kembali. Nah, cerai itu cerai loh. Cerai apa? Sipil. Lah, kalau misalkan ternyata sudah terlanjur cerai sipil, bisa dikembalikan lagi, dipulihkan lagi sipilnya. Ketika mereka memang bingung awalnya, ketika mereka datang kita juga bingung nih. Ke Dukcapil itu ya. Lalu Dukcapil mengatakan ya kalian sudah cerai sipil. Gimana dong? Nah, akhirnya kita dari gereja membuat surat lagi bahwa mereka sudah menikah. Jadi didoakan walaupun perkawinan yang dulu itu tetap sebagai perkawinan yang sah dan sakramental. Tidak diberkati kembali. Tidak diberkati kembali, tadi didoakan lah dan dibuat surat kepada hanya untuk keperluan administrasi barangkali. Untuk membantu mereka. Dan itu terjadi. Jadi kami mengalami juga dan bukan hanya 1-2.
Itu ada beberapa. Maka sebenarnya gereja mestinya hadir juga kepada umatnya untuk merujukkan kembali mereka yang bercerai ini. Dan itu memang pada akhirnya menunjukkan bahwa gereja tidak menerima cerai negara sipil itu ya. Karena memang bukan ranahnya, bukan ranah kita. Tapi itu maaf Pastor, kalau misalkan sudah terlanjur ada nih umat yang kebetulan lagi nonton di episode kali ini ya, mereka sudah terlanjur cerai sipil sekian lama, sekian tahun, mendengar kata-kata Pastor Postinus, ternyata bisa kita salah, dan kalau kita mau rujuk lagi bisa loh, dan demi anak-anak misalkan, bisa. Karena perkawinan secara Katolik tetap berjalan, ya. Tapi apakah memang ada syarat tertentu agar pasangan yang sudah berpisah ini bisa kembali rujuk? Ya, sebenarnya syaratnya adalah bahwa mereka menyatakan kembali komitmen sebagai suami dan istri. Ya, let's say misalkan pengakuan dosa atau apa, misalkan syarat-syarat seperti itu. Pengakuan dosa. Pasti kan, karena mereka sudah konflik, lalu marah, lalu mungkin mengambil keputusan yang tidak salah, benar, yang bertentangan dengan gereja. Mengapa? Karena umat Kristen Katolik itu dan umat yang dibaptis juga, entah itu dalam Kristen Katolik maupun dalam Kristen Protestan, kita harus membaca Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Pastor ngomong ayatnya gantung seolah kita tahu ayat, nggak tahu. Itu. Langsung Sony buka Alkitabnya. Buka. Langsung buka. Berapa, Pastor? Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5 ayat 2 sampai 33. Efesus 22. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Oh, panjang ya? Iya, panjang. 10 ayat, coy. Baca. Coy, ini terlalu panjang serius. Kalau dari 22 ke 3 itu 11 ayat. Dan ini panjang banget. Tapi ini nuts-nya ini tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Itu. Jadi sebenarnya mau mengatakan suami dan istri yang setia dalam ikatan perkawinan menyimbolkan atau menjadi lambang relasi antara Kristus dan gereja. Ini kan luar biasa. Jadi justru kalau suami dan istri itu cerai, berarti tidak menyimbolkan relasi Kristus dan gereja, yang notabene Kristus itu setia kepada gereja. Dan begitupun juga diharapkan sebaliknya, gereja bisa setia sama kepada Kristus. Jadi artinya dalam gereja Katolik cerai itu hanya ada cerai mati. Hanya ada cerai mati. Titik. Itu titik. Tapi bukan berarti harus dimatiin juga. Enggak dong. Enggak boleh. Itu kaitannya sama hukum. Artinya berarti kalau kita ngomongin satu istilah nih, diksi duda janda yang dikenal di lingkungan Katolik adalah hanya yang cerai mati. Harusnya. Harusnya. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa yang cerai ini memang bisa dianulasi. Kan bisa dianulasi kan? Iya. Karena ada dasarnya. Misalnya bayangkan kalau terjadi penipuan misalnya. Karena pada kenyataannya ada juga yang mau menikah tapi menipu pasangannya supaya dia mau menikah. Ada kan memanipulasi kondisi ya. Sebenarnya kalau tidak dikasih solusi, kasihan kan umat ini sudah diceraikan, sudah tidak adil, lalu kita menghakimi dia, lalu tidak memberikan lagi solusi kepada dia. Tidak adil jatuhnya. Tidak adil itu kan. Itu. Ketika berbicara tentang, saya pernah dengar kasus katanya ada yang dianulasi karena memang ternyata salah satunya adalah pemakai narkoba. Itu apa betul bisa dianulasi juga? Pemakai narkoba. Nah, sebenarnya yang masih aktif gitu. Masih aktif. Masih aktif. Oh, berarti nomornya masih bisa digunakan. Ya. Nah, kalau dia pemakai narkoba itu, maka yang dilihat adalah berarti dia kena kanon 1095. Beda lagi coy. Beda lagi. Ya. Tentang apa tuh, Mo? Kanon itu berbicara mengenai penggunaan akal budi. Jadi kalau orang misalnya menikah tapi dalam keadaan sakau misalnya, tidak sehat pikiran, tidak bisa menggunakan akal budi, maka janji perkawinan yang dia sampaikan itu sebenarnya tidak penuh dan tidak bebas dan tidak benar. Karena bisa omong begitu saja dia tidak sadar. Maka perkawinan itu sebenarnya tidak sah. Mengapa? Karena orangnya itu tidak mampu menyampaikan janji perkawinan. Nah itu narkoba ya. Kalau seblak masih boleh seblak ya. Seblak tapi bensinnya banyak. Itu. Oke, ini kita ngomongin ranah suami istri. Kita mulai masuk dikit ke ranah anak. Seru nih. Betul. Seru. Ini masih berkaitan dengan pernikahan dan perpisahan atau perceraian, tapi sekarang di dalamnya ada unsur anak. Contohnya tadi teman saya yang mengatakan, nah anak gua nih statusnya apa ya? Anak luar nikah. Walaupun sudah nikah, tapi sudah pisah lagi sama lakinya. Anak gua nih statusnya apa? Apakah anak luar nikah, anak apalah kondisinya. Nah, dalam suatu
pernikahan yang tidak sah, maka si anak ini masuk kategori anak yang sah apa enggak nanti? Setelah misalkan anulasi nih, anulasi berarti pernikahannya dari awal sudah tidak sah, tapi di tengah-tengah misalkan ada anak. Ini kita contoh case by case lah ya. Nah, anak ini masuk jadi anak sah atau tidak? Karena kan perkawinannya tidak sah. Ya, sebenarnya gereja sudah memberikan solusi loh menghadapi kenyataan ini. Yang pertama, perkawinan yang legitim itu yang sah itu adalah perkawinan yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Satu. Atau yang kedua, anak yang legitim adalah anak biologis. Dari ayah dan ibu biologis. Biologis maksudnya gimana? Bisa dibuktikan nih. Bisa dibuktikan. DNA-nya segala macam. Oke. Maka kalau seandainya itu ayahnya tidak jelas, mungkin karena ada beberapa. Misalnya kan. Karena memungkinkan. Memungkinkan. Kayak ayahnya yang berapa? Iya, nggak mungkin poliandri. Karena ya akan sulit kalau perempuannya banyak. Iya, maka umumnya itu diberikan kesempatan kepada pihak perempuan siapa yang kita catat. Kalau dia mengatakan cukup saya saja sebagai ibu, biasanya hanya yang dicatat adalah ibu. Jadi anak seorang ibu. Hanya seorang ibu. Kan di dalam hukum negara juga kan sama. Bahwa dimungkinkan hanya ibu, tapi wajib ibu. Yang dicatat sebagai orang tua dari anak itu. Nah itu. Karena untuk menggantikan status tanda kutip zaman dulu kan anaknya anak tidak disebutnya anak luar nikah. Anak luar nikah. Kalau sekarang kan jadi anak seorang ibu ya. Dari bahasanya juga. Itu. Paling sebel kan kalau dulu ada di film-film anak haram. Anak haram maksudnya anak luar nikah. Kalau dulu itu serem loh. Itu serem loh. Tidak boleh juga. Tidak boleh kita. Kalau nggak salah dulu pencatatannya adalah seperti itu dan direvisi akhirnya jadi anak seorang ibu. Penggunaan katanya ya lebih halus lah untuk didengar. Oke, berarti untuk anak-anak ini juga akan terkena dampak nih, Mo. Terkena dampak dari sebuah perpisahan orang tua gitu. Tadi Romo sudah menyampaikan perpisahan ini banyak ceritanya, panjang lah sebenarnya. Nah, si anak ini dia kan tidak memilih untuk ada di kondisi ini ya, Mo ya. Gereja punya solusi pelindungan apa nih untuk anak-anak yang berada di dalam lingkungan yang orang tua gue pisah, gue nggak tahu nih, mental pasti kena, segala macam itu akan berpengaruh katanya ke masa depan si anak. Gereja punya peran apa sih untuk melindungi anak-anak dari kasus perceraian? Nah, justru itulah yang menjadi keprihatinan kita dan perlu kita antisipasi. Jadi gereja itu sebenarnya mengantisipasi tidak terjadi demikian. Maka ada yang namanya kursus persiapan perkawinan. Itu pertama. Preventif itu ya. Preventif supaya mereka yang menikah ini menyadari apa yang menjadi tanggung jawabnya dan konsekuensi ketika misalnya punya anak. Karena dalam pengalaman saya, ini saya sedih ya. Ini sungguh-sungguh kenyataan bahwa yang mengalami dampak yang sangat negatif berkaitan dengan perceraian orang tua ini adalah anak-anak. Saya mengalami beberapa kasus bahwa ada anak yang sampai depresi loh. Umur berapa, Mo? Sama. Depresinya di umur berapa nih? Kalau umur kayak Sony sih udah nggak depresi. Bukan anak juga dong. Umur gua. Tapi kan lu tetap seorang anak kan? Iya. Sebenarnya ketika dia sudah 7 tahunan. Dia depresi karena 7 tahun itu kan berarti dia sudah bisa menggunakan akal budi. Dia sudah memikirkan, kok kemana papa saya ya? Kok papa saya selalu ribut dengan mama? Nah itu depresi loh, ada beberapa itu saya alami. Jadi sebenarnya gereja sekali lagi mengantisipasi ini melalui kursus persiapan perkawinan. Dan kalau terjadi konflik dalam keluarga sebenarnya juga gereja itu memberikan kesempatan kepada umat untuk misalnya konsultasi. Maka juga di BSA ini itu ada kan namanya konsultasi komisi keluarga. Komisi keluarga. Dan juga ada untuk ruang-ruang konseling gitu ya. Supaya umat bisa punya kesempatan konsultasi kepada yang ahli di bidang keluarga misalnya. Kan itu. Intermezzo nih umat sekalian. Sekali lagi kalau memang ada yang dirasakan perlu konsultasi, datang ke Bumisiliasi Jalan Muhammad Ramdan nomor 18 ya. Dan silahkan untuk cari ke komisi keluarga ya. Komisi keluarga atau ini Pastef apa namanya? Biro keluarga ya. Biro konsultasi. Dan jangan takut untuk menceritakan karena saat kita menceritakan ke orang yang salah itu juga bahaya. Banyak pengaruh. Misalkan nggak mau ngejudge, tapi ada beberapa teman gue yang hubungan rumah tangganya sedang dilanda masalah. Kebetulan teman gue ini cewek dan dia banyak bergaul dan berdiskusi dengan teman-temannya yang sudah pisah. Dengan tidak, makanya gue bilang gue tidak mau jaji, tapi elemennya banyak lah. Sampai dia akhirnya memutuskan mengambil keputusan, gue pisah aja, karena mungkin mendapat insight dari yang mengalami hal yang serupa dan mengambil keputusan berpisah. Nah maksudnya di sini peran gereja mengembalikan ke koridor, karena prinsip dasar kita tidak boleh. Jadi makanya datanglah ke sini untuk menceritakan semuanya. Tapi rata-rata umat kenapa sih malu mengungkapkan ini ke pastor?
mungkin juga tidak gampang juga mereka urusan rumah tangga ini ya. Karena ini kan luka ya. Mereka mengalami luka yang sangat dalam. Luka. Tapi Pastor kalau ke teman-temannya kok dengan enaknya cerita ya, Son. Iya. Kalau ke teman-temannya bebas gitu. Aduh, gua nggak lagi gini-gini. Kenapa sama pastor kok susah gitu? Apa pastor tuh susah banget ditemuin? Atau pastor itu atau gitu? Enggak, takutnya pastor jawab apa? Enggak tahu, saya belum pernah. Dan memang pastor juga belum pernah menikah. Pasti nggak akan pernah. Ataukah karena memang pastor belum menikah jadi mereka tidak percaya untuk cerita sama pastor? Tapi justru yang saya alami justru mereka terbuka kepada saya. Justru saya kalau saya lihat itu kepada pastor mereka it's okay. Mereka justru sebaliknya mereka nyaman. Mengapa? Karena kita kan terikat dengan menjaga rahasia yang diceritakan kepada kita. Kode etiknya itu nggak boleh, rahasia jabatan lah sebagai romo itu nggak boleh. Lalu juga sebenarnya kalau kita lihat ketika mereka mengungkapkan kembali itu kan seperti mereka ingat lagi luka yang sudah menancap di dalam hati mereka. Tergores lagi. Maka biasanya kalau ada yang konsultasi kepada saya itu, saya menjauhi diri saya sendiri untuk menghakimi atau melihat negatif. Mengapa? Karena mereka butuh masa depan. Dan orang ini butuh solusi, butuh pendampingan juga dari kita, gitu kan. Jadi tidak seharusnya kita menjudge dia itu ya, menjatuhkan dia itu lalu membuat dia merasa bersalah terus umur hidupnya. Kan harusnya dia punya harapan dong. Harusnya memperbaiki karena fungsinya bengkel nih atau rumah sakit. Memperbaiki bukan berarti selesai. Bukan tukang gigi, gigi palsu. Oke, dan mungkin karena itu salah satunya kalau ke pastor gratis. Karena ada konsultan pernikahan dong. Dan itu kan ada budgetnya kadang. Iya, betul. Dan untuk yang memang masih menikah juga sebenarnya ada nih kayak retret untuk keluarga dan suami istri. Itu juga salah satu preventif juga ya, maksudnya itu buat maintenance betul. Kalau tadi KPP atau kursus persiapan pernikahan itu preventif, lalu berikutnya ada si retret yang memang buat pasutri atau keluarga bahkan. Pasutri gitu ya. Bahasa itu kayak iklan apa layanan pemerintah ya. Kayak apa pasutri. Coy, kalau di Martinus itu di lingkungan paroki San Martinus ada di TK itu apotek pasutri. Memang ada itu. Ada, tapi memang itu katanya, cuman kayak yang apa gitu. Oke. Lalu apalagi Pastor tadi langkah-langkah nih dari gereja Katolik untuk mencegah hal ini bisa semakin banyak atau marak terjadi gitu. Tadi kan baru KPP berarti yang kesentuh preventif. Preventif. Lalu ada juga tadi. Sebenarnya di dalam gereja kita kan ada banyak kelompok. Misalnya kan MA. Marriage encounter gitu kan. Inikah namanya cinta. Inikah cinta. Aduh, itu kan ada itu kan. Ada. Marriage encounter ya itu yang tadi ada retretnya itu kan. Itu ada. Lalu ada juga yang namanya kelompok One Berkat. One Berkat ya. One Berkat kan itu kan. Nah, sebenarnya harusnya umat kita juga ikut di sini. Atau ada kelompok-kelompok lain yang juga bisa menumbuhkan kesadaran suami dan istri itu supaya tetap membina kesetiaan di dalam ikatan perkawinannya. Kan itu mestinya kan begitu. Ini kayak jadi kita tuh selalu butuh dua sisi ya. Seringkali kita pengen insight itu yang sifatnya tuh duniawi. Seperti pertemanan, teman kita yang punya pengalaman hidup. Tapi seringkali kita lupa bahwa koridor kita nih ada kita nikah basicnya adalah karena Tuhan gitu. Tuhan, agama gitu ya. Kenapa tidak kita salah satunya mencari solusi dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, saudara-saudara seiman gitu. Iya, dan yang pasti kan pengalaman orang tuh beda-beda ya, dalam artian ketika ada orang yang berpendapat bahwa aduh kalau ngobrol sama pastor mungkin se-ekstrem ini ya, dia juga kan belum pernah menikah, mau gimana mengambil keputusan dan lain sebagainya. Umat sekalian, bahwa pastor-pastor ini juga ternyata dibekali betul ya pastor ya, dengan ilmu-ilmu ini yang memang bisa membantu juga kasih solusi sama kita. Nah tadi kalau saya agak sedikit garis bawah nih ya, tentang anak pastor ya. Temennya Sony tadi, based on cerita tadi ya, sorry nih buat yang nonton temennya Sony. Maksudnya ini anaknya ketika ini kebetulan terjadi di gereja lain. Kalau hal ini terjadi di gereja Katolik, seorang Katolik misalkan sudah punya anak dan akhirnya bercerai atau berpisah dengan katakanlah suaminya ninggalin aja. Terlepas dari ini dosa atau tidak, ini anak tidak bersalah. Iya, benar. Lalu apakah gereja Katolik tetap bisa mengakui anak ini sebagai anggota gereja Katolik atau memang tetap bisa dibaptis komuni pertama dan lain-lain? Sedangkan seperti yang kita tahu, baptisan, komuni pertama, krisma dan lain sebagainya butuh surat-surat. Sedangkan ini kan suratnya nggak ada katanya. Seperti IMB. Bukan, Pak. Bukan.
Izin RT RW. SKCK. Kalau izin RT RW biasanya kanan, kiri, depan, belakang, Pak. Ada berapa tumbak gitu kan? Iya. Gimana Pastor ini kalau ternyata ditinggalkan suami atau pasangan, lalu surat-surat nikah tidak jelas Tidak ada di ada. mana dan dia nggak ngerti harus cari kemana, lalu juga ini anak juga harus gua bawa kemana, digiring kemana nih? Kok seakan-akan kayak dunia meninggalkan saya? Saya harus lari kemana gitu? Nah, ini justru kita perbaiki ini. Karena di paroki-paroki kita ada beberapa, tidak semua, yang menambahkan aturan yang melebihi hukum gereja ini. Waduh, waduh, waduh. Yang Ini siapa yang nambahin nih? Nah, itu berarti orang-orang tertentu lah. Iya. Ya, itu ya. Oknum. Ya, oknum ya. Padahal di dalam hukum gereja itu dikatakan di dalam kanon 868. Apa Ya. Pastor ini? Mengapa ini saya hafal? Karena kasusnya banyak. Oh, oke. Dikatakan di sana bahwa baptisan bayi supaya licit. Licit itu pantas, Ya. bukan soal sah loh. Oh, pantas, Ya, layak. pantas, Oke, layak. oke. Jadi bukan soal sah. Ya. Harus disetujui oleh orang tua atau salah seorang dari orang tua. Berarti boleh hanya satu kan. Oke. Jadi tidak ada di situ persyaratan perkawinannya sudah beres. Nggak ada kan? Iya ada. Nggak ada. Maka diambil tengah-tengah karena gereja sadar bahwa ada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Ya. Maka yang dipastikan justru oleh gereja adalah apakah bayi yang dibaptis itu nantinya bisa dididik secara Katolik. Ini yang dipastikan. Iya, betul. Itu mau dijaga. Mau dijaga. Iya. Kalau seandainya tidak mungkin dididik secara Katolik, ditunda baptisannya, bukan dihambat. Ditunda. Boleh, tapi nanti. Supaya dipastikan bahwa bayi ini dididik secara Katolik. Itu yang penting. Maka paroki-paroki yang membuat aturan, misalnya harus ada sertifikat Pernikahan. perkawinan orang tua. Oke. Ini mestinya tidak boleh menghambat bayi ini untuk menerima baptisan. Itu kan bayi. Yeah. Nah, baptisan bayi itu kan dari 0 sampai sebelum 7 tahun. Oke. Berarti Di bawah 7 tahun. di bawah 7 tahun. Oke. Sedangkan kalau genap 7 tahun sampai ke atas lalu mau dibaptis, sebenarnya enggak ada sangkut pautnya dengan orang tua. Karena dia yang menyatakan mau Dianggap sudah dibaptis. Dianggap sudah dewasa. Ya, Oke. Ya, itu. Jadi itu yang sering salah juga. Seolah-olah bahwa dia sudah 14 tahun mau dibaptis, lalu harus diminta surat perkawinan orang tuanya. Oke. Berarti menghambat kan supaya anak ini menerima baptisan. Dan harus diingat, baptisan itu dalam gereja Katolik sebagai pintu bagi sakramen-sakramen yang lain. Berikutnya. Berarti kalau belum pernah dibaptis, berarti dia tidak bisa menerima sakramen berikutnya dong. Dan bukan gereja malah itu tanda kutip yang menentukan dia nggak boleh dibaptis. Mungkin aturan-aturan yang tadi dibuat oleh oknum. Oleh oknum tertentu di paroki. Itu. Andaikan ada yang umat yang merasa nih, pernah saya ngerasa digituin misalkan sama gereja tempat saya bernaung, boleh lapor kemana Pastor? Ke Pastor Postinus boleh? Jangan langsung dong. Kaget nanti siapa ini? Bukan, maksudnya lewat BSA nih, lewat domisiliasi ke komisi ke biro tadi, biro konseling atau komisi keluarga. Pengen ketemu Pastor Postinus ngobrol yang detail seperti ini boleh? Sebenarnya yang pertama itu adalah kalau seandainya yang melakukan itu bukan pastor paroki, karena kan kadang-kadang kan ada ketua lingkungan, ya betul, atau sekretaris di pihak sekretariat, maka ini melapor ke pastor paroki. Kalau yang melakukan ini adalah pastor paroki, maka biasanya di Keuskupan Bandung di bagian pastoral itu adalah Fikjen, Romo Fikjen. Maka bisa disampaikan ke Romo Fikjen. Oke. Nanti kalau seandainya Romo Fikjen masih belum juga menanggapi, juga bisa ke Bapak Uskup. Itu umumnya begitu. Yes. Bisa juga ke saya itu, tapi kan lebih baik prosedural dulu. Itu kan saya kan di tribunal, di pengadilan gereja. Nah, lebih bagus itu. Tapi harus dihilangkan kebiasaan ini. Mengapa? Karena pelayanan gereja itu sebenarnya harus diberikan dengan murah hati kepada umat. Jangan sampai umat tidak menerima pelayanan kita hanya karena aturan-aturan administratif. Tidak substansial sebenarnya. Tidak substansial itu. Walaupun memang penting yang namanya administratif, tapi itu jangan sampai menghambat esensi utamanya, nilai utamanya. Walaupun kalau ada pasutri yang perkawinannya tidak sah, diberikan solusi dong. Gereja harus menawarkan solusi. Kami membantu untuk menyelesaikan perkawinan ini. Kan itu. Berarti kalau kejadian kayak teman Sony dan kebetulan dia belum Katolik, ternyata temannya Sony ini mau dibaptis secara Katolik, boleh? Nah, berarti biar menyelamatkan nanti si anaknya ini juga bisa meneruskan di agama yang memang juga let's say misalkan ya udahlah, yuk kita bikin cerita baru atau story baru di Tapi itu berbenturan dengan motif nggak? Misalkan saya menjadi seorang Katolik karena ingin menyelamatkan anak
Kalau kita bicara itu kan panggilan ya sebenarnya. Kalau kita ngomong kita ingin menjadi menganut agama apa gitu. Tapi kalau mencoba melihat celahnya administratif nih, mau wah supaya anak gua aman, gua jadi ini deh karena di sini diakomodir kepentingan kebutuhannya. Tapi anak ini masih bayi ya maksudnya? Sudah nggak tahu usianya sih. Ada perbedaan mungkin maksudnya kalau ada perbedaan. Kalau bayi maka ketika orang tua menyerahkan untuk dibaptiskan itu tetap sah ya. Izin orang tua soalnya tadi pantas atau licit itu. Tetapi kalau dia sudah 7 tahun ke atas, maka sebenarnya orang yang bersangkutan sendiri yang meminta untuk dibaptis atau minimal dia menerima kalau dia dibaptis. Mengapa? Karena ada kanun lain itu ya, yang orang Katolik harus menaati ini, kanun ini 748 paragraf kedua. Apa tuh? Tidak boleh seseorang dipaksa memeluk iman Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Itu kan sebenarnya kan begitu ya. Boleh itu. Harus dengan keinginan sendiri. Maka orang yang dewasa yang mau dibaptis harus dia menyatakan saya mau dibaptis atau minimal dia menerima baptisan itu. Nah, mau kita kembali ke putar lagi. Ini kayaknya 2 jam ya episode ini ya. Karena kalau ngomongin anak sepertinya akan butuh tema sendiri ini. Apalagi anak di dalam lingkungan perkawinan. Ini kompleks sekali, mulai dari lahir sampai amit-amitnya ada kasus-kasus tertentu perpisahan orang tua. Ini akan banyak sekali ceritanya. Kalau kita kembali lagi ke pasangan yang menikah kemudian bercerai secara negara sipil. Ada sanksinya dari gereja yang diberlakukan kepada pasangan ini karena melakukan perceraian negara? Nah, sebenarnya sanksinya itu bisa dibaca di dalam dokumen lain. Dokumen itu adalah Familiaris Consortio dari Paus Yohanes Paulus II yang sudah jadi santo. Dia keluarkan dokumen ini pada tahun 1981. Khususnya ini dibaca saja khususnya nomor atau artikel 83 dan 84. Nah, mereka yang cerai lalu menikah lagi secara tidak sah, sebenarnya hukumannya adalah dia tidak bisa menerima komuni kudus di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Di gereja Katolik nih di gereja Katolik itu tidak boleh itu ya. Lalu kalau seandainya ada orang juga kan diceraikan sepihak oleh pasangannya kan, berarti kan tidak adil. Diceraikan, ditinggalkan begitu saja, tetapi dia tidak menikah lagi karena dia masih menganggap perkawinan yang dulu itu adalah perkawinan yang sah. Berarti sebenarnya dia orang ini tidak salah kan sebenarnya. Maka gereja juga mengatakan harusnya dia juga bisa menerima komuni karena dia diceraikan oleh pasangannya sepihak dan dia tidak menikah lagi. Secara tidak adil lah ya intinya diceraikannya gitu. Nah itu sebenarnya. Itu berarti dokumen yang dikeluarkan oleh Paus tapi mengikat sebagai aturan hukum ya? Mengikat sebagai aturan hukum. Itu ya. Kita ulangi ya, ini agak tricky soalnya ya. Kita ulangi. Yang pertama, mereka yang bercerai secara sipil dan menikah kembali, padahal masih tercatat sudah sah ya. Dan dia tidak boleh menerima komuni kudus. Di gereja Katolik. Dan kalau yang ternyata diceraikan atau ditinggalkan sepihak, bukan cerai mati ya, cerai sadar, cerai hidup, cerai sadar. Cerai hidup. Jadi kalau cerai nggak sadar, kita. Nah, cerai yang ditinggalkan sepihak dan memang ditinggalkan sepihak kategorinya cerai. Diceraikan sebenarnya kan ada pasangan itu yang diceraikan, dia tidak tahu dia sudah di pengadilan. Kan ada kan yang begitu. Lalu diceraikan, ditinggal begitu saja, tidak adil. Tiba-tiba suruh tanda tangan kayak sinetron gitu. Diceraikan di pengadilan, berarti di negara ya, secara negara. Oke. Tapi tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maksudnya salah satu pihak doang. Dan orang yang ditinggalkan ini dia tidak menikah lagi, dan dia tetap bisa menerima komuni. Dan tidak menikah ini juga tidak kumpul kebo juga ya, mau dengan orang lain, pokoknya tetap hidup kudus. Gitu tapi kalau ditinggalkan, tidak menikah lagi. Dia ditinggalkan, secara negara diceraikan, boleh menikah lagi. Nah, kan saya ada kasus soalnya. Adiknya teman saya, tapi masih seorang Protestan sih. Jadi dia punya anak pernikahan sah. Suaminya menghilang begitu saja. Dan si adik teman saya ini perempuan. Kok perempuan terus dari tadi temennya ya? Teman saya cowok. Adiknya dia perempuan. Iya kan saya kan asrama putri. Dari tadi banyaknya perempuan mulu temennya. Gue agak curiga nih. Bukan, karena beberapa cewek nyaman cerita sama gue. Jangan-jangan pamong asrama putri. Itu dia. Bukan. Teman saya ini cowok, dia punya adik perempuan, seorang Protestan. Dia menikah secara sah di gereja. Suaminya ngilang. It's like nggak tahu aja, ninggalin dia. Dan dia ngomong, saya emang gak akan kawin lagi gitu. Tapi suatu saat misalkan
saya pengen menikah. Menikahnya bukan tujuan untuk hanya diri sendiri ya. Gue pengen punya keluarga yang utuh gitu. Karena itu keinginan gitu. Untuk seseorang suami atau laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan pasangannya, bahwa itu dicerai atau tidak cerai secara negara, tapi masih terikat pernikahan gereja, tapi pasangannya udah entah kemana, dan dia punya kebutuhan, mau nikah lagi bisa atau boleh nggak? Nah makanya ini harus kan coba kita bayangkan umat kita ini ya, dia ditinggalkan dan tidak tidak adil. Maka sebenarnya dicari solusi. Apakah mereka itu menikah dulunya itu tidak ada masalah? Kalau seandainya dulu misalnya ya, dia sebenarnya meninggalkan itu karena ada perempuan lain atau ada laki-laki lain, maka harus dicari akarnya. Bagaimana sebelum menikah? Bagaimana masa perkenalannya, bagaimana masa pacarannya. Jangan-jangan dia juga orang ini tipe yang tidak setia. Dari dulunya. Sebelum nikah. Maka itu dilihat itu ya ke belakang. Maka kalau ada yang bermasalah perkawinan, maka datang ke pastor paroki, dan pastor paroki itu biasanya bertanya. Bertanyanya adalah, bagaimana pasangan kamu waktu berkenalan? Kapan berkenalan? Di situasi apa berkenalan? Kamu suka bener apa suka gimana? benar itu ya. Bagaimana sifatnya pada waktu kesan pertama kamu? Masa pacaran seperti apa? Dijalani seperti apa? Ada konflik? Pernah bilang putus atau belum pernah itu ya? Lalu bagaimana menjelang perkawinan? Apa yang terjadi? Kadang-kadang fitting pakaian dia itu ada masalah itu. Iya betul. Kadang-kadang kan? Setuju. Iya kan? Kadang-kadang kan? Kalau Nodi langsung setuju. Ngomongin fitting kan. Ini contoh fitting pakaian kan? Khusus fitting. Ini klien saya misalkan ya. Saya suka kasih saran ini sama klien-klien saya gitu ya. Enggak semua MC kayak gitu anyway. Cuman maksudnya hati-hati, maksudnya menjelang hari pernikahan suka ada aja godaannya. Seperti halnya yang tadi Pastor bilang, fitting pakaian pengantin. Yang gimana bagusnya? Kok kamu gendut sih? Iya. Misalnya begitu kan? Marah. Emosi. Ya. Udahlah kamu mah selalu gitu. Ya. Kenapa selalu aku yang gendut? Padahal kan kamu. Sadar. Ya. Begitulah. Maksudnya begitu. Contoh fitting begitu. Hal-hal kecil sebelum pernikahan itu juga berarti ditelusuri. Ditelusuri. Tapi kan itu berpotensi satu pihak jawabannya. Misalkan yang datang ini yang ditinggalkan. Kemudian gereja menginvestigasi nih kemudian. Sebelum nikah gimana. Dia mungkin karena dia punya kebutuhan, gue pengen nikah lagi, maka gue akan memberikan jawaban-jawaban yang akan menguntungkan dirinya, sangat mungkin supaya tujuannya gereja memberikan putusan berarti pernikahan yang dulu tidak sah, karena secara pas kita investigasi kok mengarah ke ini mah bisa kita anulasi nih karena kecenderungannya dulu cowoknya atau ceweknya gini. Itu kan berpotensi subjektif. Nah sebenarnya tidak begitu juga. Tetap kita mencari hakim mencari pihak lain yang digugat itu. Juri lain gitu ya. Rumit bener ya. Dan kita misalkan apakah orang tuanya, mantan mertuanya atau apa? Tapi sebelumnya kita tetap mencari, kita layangkan panggilan 3 kali. Berarti kita layangkan, lalu kalau seandainya tidak dijawab dalam 15 hari, panggilan pertama kita ulang. Panggilan kedua 15 hari lewat, kita ulang panggilan ketiga 15 hari, berarti 45 hari. Kalau seandainya tidak ada, maka kita cari cara lain. Ini tidak ada dalam hukum gereja, tapi kita cari cara lain adalah diumumkan di koran misalnya. Waduh. Dicari Sony Bastian. Misalnya orang yang bernama ini dicari. Nah, mengapa? Supaya nanti juga secara hukum sipil itu kita tidak kena gitu ya. Karena upayanya sudah dilakukan maksimal itu. Atau kalau memang sudah tidak ada lagi, maka kita cari saksi. Kalau dalam gereja Katolik kan saksi itu minimal 2 orang. Nah bisa dari pihak yang digugat 2 orang, bisa juga dari pihak yang menggugat mengajukan anulasi itu 2 orang. Nah kita cari. Jadi makanya proses anulasi perkawinan itu tidak gampang juga. Betul, panjang. Artinya tadi nih ditinggalkan. Masih bisa kemungkinannya 2. Bisa nikah lagi bisa. Kalau ternyata setelah proses investigasi yang panjang itu bisa diberikan anulasi. Terbukti bisa dilakukan anulasi. Kalau ternyata tidak terbukti, berarti ya sudah. Nggak bisa juga. Nggak bisa lagi. Berarti harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak bisa menikah lagi secara gereja. Walaupun dia punya keinginan membangun keluarga. Lintas gereja pun berarti kalau gitu nggak bisa dong Mo ya, karena masih tercatat di Katolik nih. Iya, nggak bisa. Tapi nggak tahu kenapa saya di lapangan sih ada aja gitu ya. Memang ternyata bisa lintas agama, tapi yang nggak ngerti ke agama yang baru ini apakah sejujur-jujurnya atau memang tadi yang Sony bilang memberikan jawaban yang memang menguntungkan untuk pihak tertentu gitu loh. Tapi berarti kalau nggak tahu ya aturan di gereja lain, apakah Romo pernah dengar di agama lain
pernah ada pembatalan pernikahan karena pernikahan sebelumnya? Nah, memang ini Son, memang di dalam gereja Protestan itu yang saya tahu itu memang tidak ada yang namanya anulasi perkawinan. Oke. Ya. Tetapi begini, saya punya bukunya itu yang menulis juga orang Protestan itu ya, bahwa memang kenyataannya sebenarnya antara Katolik dan Protestan itu memang kitab sucinya berkaitan dengan perceraian itu sama. Ya. Oke, prinsipnya sama. Oke. Tetapi umumnya bahwa kalau pasutri itu sudah cerai secara sipil, maka gereja ya mengaku ini di gereja Protestan ya. Maka kan ada beberapa kan ada beberapa itu. Ya. Walaupun tidak semua juga kan ada gereja Protestan yang sangat ketat dan mengikuti seperti gereja Katolik. Betul. Ya, betul. itu kan benar ya itu. Ya. Tapi itu juga ada gereja-gereja tertentu. Ya, bahkan di Protestan memang ada gereja yang ini terdaftar di mana kita tidak tahu. Ada loh. Oh, maksudnya yang hanya namanya saja ada. Ada. Karena teman gue yang ngalamin ini dia juga gue gereja mana ya? Kok gue bahkan dia maksudnya gini, kalau kita sudah terbiasa bergereja, let's say, kita tahu gereja atau gereja A, gereja B. Ya, fisiknya di mana, alamatnya di mana, pendetanya siapa, at least itu. Ini dia benar-benar lupa. Jadi kayak dia, gue bahkan mulai ragu waktu itu gereja ini ada apa enggak gitu. Ya karena itu dia sekompleks itulah kalau gerejanya sah atau enggak nih, jangan-jangan enggak sah. Bisa gitu. jadi gitu. Oke, berarti kita cowok atau cewek rumit. Tapi gini, gereja memandang kasus pria dan wanita ini equal seharusnya ya. Karena seringkali biasa kalau kasus pernikahan cenderung ya ada yang cenderung yang nakal itu kan cowok ya dibilangnya kan ya. Iya. Tapi kan gini, emansipasi yang minta siapa wanita? Iya. Padahal kan kalau ngangkat galon nggak semua cewek bisa. Kalau emansipasi harus bisa pulang, ya kan. Begitu papi pulang lewat anaknya tuh papi angkatin galon. Padahal emaknya yang minta. Berarti kalau emansipasi nanti kalau nyari babysitter cowok siap gitu. Yang jagain anaknya cowok, badan kekar. Nina, Bo. Kalau gitu anaknya gue suruh ikut bapaknya, gue jagain mamahnya. Ya, beda lagi. Oh, berarti nanti kita bahas khusus tentang equality ya. Atau kalau enggak justru kita bahas khusus tentang gereja palsu. Seru nih. Kita balik lagi prinsip dasarnya gereja Katolik pernikahan hanya satu kali yang dikenal adalah cerai mati. Walaupun melakukan cerai secara negara pada prinsipnya itu tidak diakui dan tidak didukung oleh gereja. Pun kalau ternyata di lapangan ada kasus A, B, C, D itu gereja menyediakan proses upaya penyelesaiannya walaupun panjang. Dan satu informasi tambahan, kalau konsultasi di BSA itu gratis lah. Jadi silakan datang kalau ada yang perlu konsultasi. Dan kalau ke pastor paroki juga itu gratis. Betul, tidak ada bayaran. Paling keluar biaya ojol lah kalau kesini ternyata naik mobil atau motor lah kalau nggak ada kendaraan. Oke, Mo, buat semua orang yang menyaksikan acara ini, mungkin mereka mengalami sendiri atau punya keluarga. Mungkin boleh pesan Mo, yang harus dikuatkan itu menurut saya sih ya preventifnya ya. Kita ngomongin pernikahan itu adalah, saya masih yakin nih, pernikahan ada pembelajaran seumur hidup. Setuju. Coy, kadang lu dapat nilai 5, kadang lu dapat nilai 9, lu bisa dapat nilai 1 gitu. Tapi yang nggak boleh adalah lu keluar dari sekolah itu lu nggak boleh menyerahnya ya. Nah, gereja nih membekali sebenarnya sudah banyak ya persiapan pernikahan, apa namanya tadi? Kursus persiapan pernikahan. KPP sudah ada. Saat menikah retret juga dikasih. Kemudian ada tema-tema keluarga bulan bahkan yang diusung tiap tahunnya tuh sebulan. Kalau di Protestan bulan bulan keluarga itu Oktober kalau nggak salah. Bahkan ada doa untuk keluarga. Keluarga. Di Puji Syukur atau di Mada Bakti itu ada ya doa untuk keluarga. Artinya pernikahan ini sesakral itu, Mo. Apa yang harus kita lakukan pertama untuk punya mental bahwa yang nomor satu adalah nggak boleh cerai. Serumit apapun, seberat apapun, itu nggak boleh cerai. Nah, itu jadi jualan kita MC kalau MC wedding kan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan tidak akan berliku. Kalau itu jualannya jualan idealis, kalau jualan yang oportunis kayak gue ya, bodo amat mau cerai lagi ntar kawin panggil gue lagi. Iya dong, maksudnya dong 2 kali bayar. Ya memang kalau ngomongin pragmatis emang money oriented hidupnya Mo. Biarlah. Iya biar, tapi kan kolektor tetap. Ria, parah Ria. Mo, boleh pesan buat umat yang lagi nonton kita, Mo. Tolong dikuatkan juga nih bahwa kita harus punya mindset adalah nggak boleh pisah apapun ceritanya. Gitu. Nah sebenarnya yang pertama adalah
saya meminta atau kita meminta supaya umat itu sungguh-sungguh mempersiapkan perkawinan. Ikut kursus bukan formalitas, tapi sungguh-sungguh, gitu ya. Walaupun prakteknya karena formalitas. banyak yang begitu, jadi formalitas itu ya, supaya dapat sertifikat itu ya. Seriusan beneran. Ini bener ya Pastor bilang. Beneran. Itu yang pertama, jadi sungguh-sungguh supaya hati nuraninya punya disposisi yang baik. Bahwa perkawinan yang saya langsungkan itu bagian dari panggilan saya. Kalau panggilan berarti saya ada pengorbanan di dalamnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua begini, tolong juga supaya membangun sikap gampang memaafkan. Karena dalam pengalaman saya melihat mereka yang bercerai itu karena tidak saling memaafkan. Dan dipendam terus gitu. Dan malah dicari-cari alasannya. Dia melakukan kesalahan A, saya juga melakukan kesalahan ini. Bukan memaafkan malah, tetapi malah justru mencari-cari konflik dan membuat disengaja. Gitu. Lalu yang ketiga ini, harap kepada orang tua dan juga mertua supaya jangan menjadi pihak ketiga yang merecoki keluarga, menantu atau anak. Karena dalam pengalaman kami itu ada juga beberapa orang tua atau mertua yang hadir sebagai yang merecoki, mengintervensi keluarga anak, sehingga anak itu pisah. Nah itu. Lalu yang berapa ini? Sudah empat sekarang 4. Sudah berapa ini dia lupa. Jangan-jangan nanti 954 paragraf 2. Nih udah pas ini kita udah 2 hari di sini. Yang ke 7006 sono. Ya mau pesannya banyak. Yang keempat mau? Yang keempat itu adalah harus disadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Maka pasangan ini tidak menikahi pasangan yang sempurna. Keluarga pun tidak ada yang sempurna. Dan yang menyampaikan ini bukan saya. Paus kita, Paus Fransiskus. Dia menyampaikan bahwa tidak ada keluarga yang langsung jatuh dari langit dan sempurna. Justru karena ada pengorbanan, justru karena saling memaafkan, justru karena saling membangun komunikasi yang baik, maka mereka pelan-pelan sempurna. Perkawinan mereka menjadi sarana pengurusan bagi mereka dan sarana memperoleh keselamatan. Bagus sekali ya. Bagus. Nah, ini bahasa MC boleh keluar nggak? Boleh banget. Boleh tadi diulang, Bu? Ini bahasa MC boleh keluar nggak nih? Kalau bahasa MC gini ya, lu nggak sempurna, silakan saling menyempurnakan yang lain gitu loh. Itu. Tapi kan mudah-mudahan jadi kepingan puzzle yang saling bertemu gitu satu dengan yang lainnya. Tadi saya tertarik yang betul orang tua jangan terlalu mencampuri urusan anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa jadi tema lain ya. Dimana ketika ada anak sudah menikah, orang tua masih kasih support, masih kasih uang saku karena berdalih bahwa anaknya sudah punya anak lagi, itu cucu. Mungkin bisa dibahas nanti ya. Ini ngomongin rumah tangga, dinamikanya banyak sekali dalam lingkungan umat dan aturannya juga banyak sekali. Jadi kayaknya nggak bisa diselesaikan di episode ini. Dan ini belum dihapus, belum dibuka. Dari tadi. Aduh. Dia berarti Pastor Posinus ngomong yang hafal. Yang nggak hafal belum dibuka. Tapi Son, apa itu? Buka apa tuh? Saya menghadiahkan satu untuk Sony, terima kasih untuk Pastor, maaf ini bukan gambar saya, yang gambar saya bukan. Saya mau yang wajah saya. Apa nih? Kasus-kasus aktual perkawinan. Ya ini tinjauan hukum dan pastoral, dan ini ditulis oleh Pastor Posinus Gulo OSC. Ini buku tentang apa sih isinya? Nah, mengapa saya memberikan ini supaya juga umat kita tahu bahwa di dalam buku ini ada solusi juga kalau misalnya orang yang tidak dibaptis. Ini hanya orang yang dibaptis ya. Tadinya menikah dalam agamanya tapi bukan yang dibaptis, berarti muslim, misalnya muslim dengan muslim, menikah secara muslim. Lalu dalam perjalanan waktu ada masalah, lalu cerai secara sipil. Lalu satu pergi, lalu satu masuk Katolik, dibaptis dalam gereja Katolik. Dalam perjalanan waktu, lalu yang dibaptis Katolik ini mau menikah dengan orang Katolik. Maka nanti ada solusinya yang disebut dengan Privilegium Paulinum. Dengan baptisan dan juga dilakukan interpelasi kepada mereka yang pergi itu, apakah dia tidak dibaptis juga, kalau dia bilang tidak, atau dia tidak mau bersatu lagi, kalau juga tidak, atau kalau seandainya interpelasi itu wawancara, tidak ada gunanya, maka minta dispensasi kepada Fikjen atau Bapak Uskup. Dan kalau sudah dibaptis lalu interpelasi, ya, lalu juga menikah
dalam gereja Katolik otomatis terputus ikatan perkawinan yang dulu itu. Yang dulunya. Yang bukan di dalam gereja Katolik. Nah, itu saya bahas 4 kasus di dalam buku ini. Jadi berkaitan dengan solusi kalau terjadi perceraian bagi mereka yang bukan dibaptis. Pastor, ini kalau pengen dapat buku ini harus kemana? Sudah ada di toko-toko buku terdekat atau di toko rohani terdekat? Sebenarnya buku ini sudah sangat laku sebenarnya ya. Ini sudah cetakan kedua kalau nggak salah. Kok sombong ke sana ya? Lebih ke info. Info. Ya. Iya. Tapi iya. Iya. Udah lama. Tapi kan belum orang nggak melek biasanya Pastor. Iya. Mana ada yang mau beli buku rohani? Iya kan? Betul. Tapi sebenarnya buku ini sangat sederhana dan pertanyaannya itu datang dari umat atau pastor melalui Twitter. Saya punya Twitter atau melalui WA. Atau juga ketika saya memberikan seminar. Jadi by case ya ini, ini langsung dibuatnya. Ini apa itu sungguh nyata. Betul. Dan ini untuk 4 kasus cukup tebal ya. Ini 21 kasus. Oh, 21 kasus. Itu bisa dibeli di Tokopedia, bisa juga di Shopee atau langsung ke Kanisius. Di Bandung kan ada Kanisius ya. Bahkan di beberapa kota kan ada. Ini artinya kita mulai mencari tahu banyak kok aksesnya. Kita tinggal cari. Kalau merasa butuh memahami sendiri silakan baca. Kalau butuh penanganan dokter lebih lanjut kan obat gitu. Konsumsi dulu. Kalau sakit berlanjut hubungi dokter. Langsung hubungi aja Pastor Postinus. Di BSA itu konsultasi sekali lagi gratis ya. Terima kasih Pastor Postinus buat pencerahannya hari ini. Walaupun masih banyak yang harus kita obrolin, banyak sekali. Kayaknya seru nih kalau kita gali lagi hal-hal lainnya. Soalnya tadi tentang anak juga belum kita bahas detail gitu. Tentang rumah tangga ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Harapannya itu dia keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan ya kita bisa lebih dikuatkan bareng-bareng nih. Amin. Tidak hanya di rumah tangga tapi juga di rumah Noni. Terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni. Saya Noni Rahadian, Sony Bastian dan Pastor Postinus. Kami undur diri. Bye bye.